Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan konfigurasi static root dengan metode atau dengan protokol routing RIP versi 1. Pertama yang kita harus siapkan adalah dua buah router. Kita siapkan dua buah router. Tipe 1941 ya. Siapkan dua. Nah, untuk mengkoneksikan dua buah router ini, kita akan menggunakan kabel serial. Sekarang kita lihat port serialnya sudah ada belum. Nah, ternyata set port serialnya belum ada. Maka kita harus menambahkan port serialnya terlebih dahulu. Ya, kita klik routernya, lalu kita matikan dulu. Nah, kebetulan untuk modul serial ini adalah ini atau HWIC2T ya. HWIC2T ini sudah tersedia, jadi kita tinggal klik lalu drag pasang di salah satu media yang sudah disediakan. Selanjutnya kita hidupkan kembali routernya. Kalau sudah, kita close. Kita lihat sekarang. Nah, sekarang sudah ada serialnya ya. Sekarang interface-nya sudah ada Giga Ethernet 0/0, 0/1 dan serial. Nah, lalu berikutnya di router 1 juga sama. Sini belum ada serialnya, kita tambahkan modul serialnya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Kita matikan routernya, lalu kita drag modul serialnya. Kita pasang, kita hidupkan kembali routernya, lalu kita close. Nah, sekarang di router 1 sudah terpasang modul serial seperti halnya di router 0. Selanjutnya kita akan koneksikan kedua buah router ini dengan menggunakan kabel serial. Nah, untuk mengkoneksikan atau memilih kabel, kita pilih connection ya, yang gambar petir di bawah, kita klik, lalu kita pilih kabelnya ya. Dalam hal ini kita kabel serial DCE ya. Ini boleh DTE atau DCE. Yang membedakan nanti posisi gambar jamnya saja ya, posisi gambarnya jam. Baik, kita gunakan yang kabel DCE. Lalu kita klik router, pilih serial 0/0 di router 0. Lalu di router 1 kita pilih serial 0/0/1. Sebenarnya ini kita boleh memasang di mana saja ya. Boleh di serial 0/0 atau serial 0/0/1. Nah, dalam hal ini untuk membedakan saja ya, supaya terlihat bahwa 0/0/1 terkonek ke router 1 gitu ya.
kita klik router 1. Nah, yang harus diperhatikan adalah posisi clock rate atau gambar jam ini tuh. Lihat. Di serial 0 per 0 per 1, 0 per 0 per 0 itu ada gambar jamnya. Karena nanti pada saat konfigurasi itu ada perbedaan. Jadi pada saat konfigurasi nanti kalau yang ada jamnya maka harus di konfigurasi clock rate-nya namanya, ya, clock rate. Jadi clock rate ini adalah waktu perputaran dalam satuan second gitu ya. Clock rate ini bisa diisi mulai 1200 sampai 4 juta kalau nggak salah ya. Tapi kalau standarnya sekitar 64.000, sekitar 44.000. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan satu buah PC untuk media end device-nya. Kita pilih PC ya. Jadi end device-nya ada PC dan satu buah laptop ya, satu buah laptop. Jadi satu buah PC dan satu laptop. Nah, untuk koneksi ke PC kita tambahkan switch ya, kita tambahkan switch. Untuk menambahkan switch pilih network device, pilih switch. Nah, di sini ada pilih switch. Kita pilih switch 2960. Nah, kenapa di sini kita tambahkan switch? Kita ingin membedakan saja bagaimana kalau koneksi ke router dengan menggunakan switch dan tanpa menggunakan switch ya, dengan menggunakan switch dan tanpa menggunakan switch. Baik, selanjutnya kita koneksikan dari router 0 ke PC 0 ya. Nah, kabel yang digunakan untuk koneksi apabila menggunakan switch, maka kabel yang digunakan adalah kabel strike ya. Ini kabel strike yang ini nih, kita kabel strike. Kita klik kabel strike-nya, lalu pilih port di routernya. Nah, untuk port di routernya ini ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu Giga Ethernet 0 per 0 dan Giga Ethernet 0 per 1. Yang mana saja boleh sebenarnya. Nah, dalam hal ini kita gunakan Giga Ethernet 0 per 0. Lalu kita koneksikan ke switch. Nah, koneksi ke switch juga sama, bebas nih. Mau pakai pas Ethernet boleh, mau pakai Giga Ethernet boleh. Yang tidak boleh pakai konsol. Nah, ini yang tidak boleh pakai konsol ya. Kalau pakai konsol nggak boleh, karena itu adalah khusus untuk port konsol. Nah, dalam hal ini kita gunakan Giga Ethernet 0 per 1 misalkan. Lalu dari switch ke PC ya, dari switch ke PC juga sama, kita gunakan kabel strike. Gunakan kabel strike. Ini bebas juga ya, boleh pakai Ethernet, boleh pakai pas Ethernet. Nah, dalam hal ini kita pakai pas Ethernet saja ya, misalkan 12 lah gitu ya, kita koneksikan. Nah, di PC gunakan port pas Ethernet ya, karena kita menggunakan kabel RJ45
ya, jangan RS232, jangan USB, tapi pakai pas Ethernet. Lalu berikutnya kita koneksikan dari laptop ke router 1 tanpa menggunakan switch, ya, tanpa menggunakan switch. Nah, kalau tidak menggunakan switch, maka kabel yang digunakan adalah kabel cross. Nah, ini kabel yang putus-putus nih. Kabel yang putus-putus kita klik, lalu kita koneksikan di router, ya. Di router misalkan kita gunakan Giga Ethernet 0/1. Sama di sini juga bebas ya, mau pakai 0/0 boleh, mau pakai 0/1 silakan. Nah, di sini kita pakai Giga Ethernet 0/0. Lalu di laptopnya, ya, kita gunakan pas Ethernet. Nah, selesai kita membuat topologi atau arsitektur network. Selanjutnya kita akan tentukan IP-nya untuk masing-masing interface, ya, untuk masing-masing interface. Nah, IP yang digunakan kita tentukan saja, sebenarnya bebas ya. Anda mau memberikan IP berapa saja. Nah, dalam hal ini kita akan memberikan IP misalkan untuk router 0 di serial 0/0/0, IP-nya berapa misalkan. Kita kasih IP, misalkan koneksi untuk koneksi antar router. Nah, IP-nya misalkan 140.40.41 misalkan. Ya, ini adalah IP untuk serial 0/0/0 di router 0. Lalu untuk serial 0/0/1 di router 1 berapa IP-nya? Kita copy saja dari sini. Nah, IP yang akan kita gunakan misalkan adalah 5 ya, 5 misalkan 5/2. Jadi IP yang bisa digunakan untuk setiap interface, ya, adalah IP host. Ya, jadi kalau kita sudah membuat subnetting, itu kan ada rank IP host dari mulai first sampai last. Nah, itulah IP yang bisa digunakan untuk semua interface, baik di router maupun di PC, ya, atau di laptop. Anda bebas itu, ya, tinggal mau yang mana gitu. Supaya yang penting memudahkan Anda pada saat konfigurasi. Lalu berikutnya kita akan tentukan IP untuk Giga Ethernet 0/0, ya, yang akan terkoneksi ke PC 0. Nah, dalam hal ini kita akan gunakan IP kelas A, ya, kelas A. Nah, berapa IP-nya? Misalkan
kita kasih 10.3.2.1 misalkan. Lalu berikutnya untuk PC-nya. Nah, untuk PC-nya IP-nya ya tadi bebas sebenarnya. Ya, yang penting berada di rank host ya. IP-nya penting ada di rank host. Nah, misalkan IP-nya di sini 10, 30, 20, 10 misalkan gitu ya. Lalu misalkan, nah kita tentukan networknya berapa nih ya. Apabila networknya tanpa ditulis subnet mesh-nya berapa, maka secara otomatis dia akan ke default-nya. Artinya networknya atau net mesh-nya kembali ke default-nya, ke default sesuai dengan kelas IP. Nah, kebetulan ini adalah IP kelas A, maka networknya itu akan kembali ke awalnya atau ke asalnya, yaitu kalau kelas A itu adalah networknya adalah oktet yang pertama, maka sisanya adalah 0 ya. Nah, ini masuk kategori summarize yang kemarin kita bahas ya. Jadi walaupun IP-nya berapa, maka dia networknya itu akan dikembalikan ke default-nya, kecuali kita tentukan misalkan mesh-nya itu kelas B misalkan atau /16, maka subnet mesh-nya menjadi 255.255.0.0 ya, .0.0 maksudnya. Baik, berikutnya kita akan tentukan IP untuk yang terkoneksi ke laptop ya, yang koneksi ke laptop. Nah, untuk yang koneksi ke laptop kita tentukan IP-nya kelas C. Misalkan IP-nya 195.9.5.1 misalkan gitu ya. Misalkan ini adalah untuk interface Giga Ethernet 0/1. Jadi kalau kita lupa nih, ingin tahu ini yang di Giga Ethernet 0/1 atau yang terkoneksi ke router yang menuju ke laptop itu interface-nya berapa sih? Ya, Anda tinggal drag saja mouse, dekatkan ke kabelnya, ke dekat kabelnya. Nah, maka dia akan muncul nih. Akan muncul interface yang terkoneksi. Begitu juga di serial sama ya. Kita pengen tahu nih yang terkoneksi serial ke router 0 atau router 1 itu berapa. Lalu berikutnya untuk laptop, IP untuk laptop misalkan kita tentukan IP setelah interface yang ada di router 2 misalkan. Lalu untuk networknya berapa? Nah, untuk networknya berarti karena tidak kita tentukan
subnet mesh-nya, maka dia akan kembali ke defaultnya. Kalau enggak, ini karena kelas C masuk kategorinya, maka dia akan kembali ke defaultnya, yaitu kalau kelas C adalah 3 oktet pertama sebagai network dan oktet terakhir sebagai host. Jadi kalau untuk menentukan network, apabila default ya, maksudnya kelas A, kelas B, kelas C, Anda tinggal harus Anda ingat, misalkan kelas A oktet networknya adalah oktet pertama. Nah, maka IP-nya adalah di oktet pertama itu, yang masuk dalam oktet host itu dikembalikan menjadi 0 ya, menjadi 0. Begitupun kelas B atau kelas A. Nah, kecuali kalau sudah di subnet, maka networknya akan menyesuaikan atau sesuai dengan perhitungan subnet yang sudah dihitung. Baik, selanjutnya kita akan konfigurasi atau kita akan memberikan IP untuk masing-masing interface ya, untuk masing-masing interface. Yang pertama kita akan ngasih IP di router 0 pada interface serial 0 per 0 per 0. Nah, perlu Anda ingat, untuk konfigurasi router kita memerlukan laptop atau PC ya, karena router tidak bisa dikonfigurasi secara langsung karena dia tidak punya monitor dan keyboard. Nah, untuk konfigurasi awal, port yang bisa digunakan adalah konsol atau auxiliary ya. Belum bisa menggunakan VTY. Jadi port yang bisa digunakan konfigurasi dalam router itu ada 3, itu konsol, VTY, dan auxiliary. Nah, pada kesempatan ini kita akan konfigurasi router ini menggunakan port konsol melalui PC 0 misalkan. Maka router harus terkoneksi dulu ke PC 0 ya, router 0 tadi, dengan menggunakan kabel khusus, yaitu kabel konsol ya, biasanya kabel konsol. Nah, kalau kita beli router biasanya itu udah satu paket, nanti akan diberikan kabel konsol untuk konfigurasi gitu ya. Nah, kabel konsol ini bisa berupa serial, bisa berupa RJ45, tapi yang umum sih kabel RJ45 itu. Apalagi kalau pakai mikrotik biasanya. Baik, nah selanjutnya kita koneksikan kabel konsol ini ke port konsol di router ya, di router 0. Kita klik port konsol, lalu di PC-nya pakai RS232. Biasanya kalau Cisco itu menggunakan port RS232. Jadi port RS232 ini adalah port MOS-nya zaman dulu gitu ya, RS232. Kita klik port RS232. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi router 0 melalui PC 0. Caranya kita klik PC 0, lalu kita pilih desktop, lalu kita pilih terminal.
ya. Nah, ini adalah konfigurasinya. Kita kasih konsol default saja, kita oke kan saja. Nah, selanjutnya akan muncul command dialog seperti yang Anda lihat. Continue with configuration dialog, kita jawab no saja, ya. Lalu selanjutnya Anda tekan enter, ya. Nah, press return to get start. Nah, kita sekarang udah ada di mode untuk konfigurasi router. Perintah pertama yang Anda gunakan adalah enable, ya, enable. Nah, untuk memudahkan pengetikan atau konfigurasi atau mengurangi kesalahan mengetik gitu ya, Anda ketik paling enggak 3 digit ya, 3 atau 2 digit, lalu ketik tab, maka dia akan muncul secara otomatis sintak yang akan kita ketik gitu ya. Enable, enter, lalu configure terminal. Jadi perintahnya ya, F tab terminal, cukup ter saja, enter. Nah, sekarang kita udah masuk ke sub konfigurasi untuk konfigurasi. Nah, disinilah kita akan konfigurasi router. Apa yang akan kita konfigurasi? Tadi yang pertama adalah interface serial 0/0. Serial per 0 kita akan kasih IP address dengan IP 140.44.1, ya. Jadi ditanya kita masuk dulu ke interface serial 0/0/0. Nah, ini jangan salah nih, ya. Tadi untuk mengetahuinya Anda dekatkan mouse ke kabel tadi. Interface serial 0/0/0, ya. Lalu kita kasih IP address berapa IP-nya tadi? 140.40.4.1. Netmesh-nya di kelas B berarti ya 255.255.0.0. Lalu enter. Jangan lupa tadi di serial 0/0/0 ini itu ada gambar jamnya, ya. Ada gambar jamnya. Nih, lihat di sini. Tuh, serial 0/0 itu ada gambar jamnya. Maka apabila ada jamnya, maka kita harus konfigurasi clock rate-nya namanya. Jadi clock rate. Nah, clock rate-nya ini mulai dari 1.200 sampai 4 juta. Di standarnya adalah 64.000. Kita kasih saja 64.000. Nah, berikutnya kita hidupkan port serial 0/0 dengan perintah no shutdown. Nah, no shutdown selesai, kita keluar dari menu interface. Lalu di sini perintah do write atau do wr. Do wr ini adalah perintah untuk menyimpan hasil konfigurasi, supaya kalau komputer di restart hasil konfigurasi kita tidak hilang. Selesai kita memberikan atau mengkonfigurasi IP address serial 0/0/0 pada router
0 ya. Baik, berikutnya kita akan konfigurasi ya, kita akan konfigurasi atau kita akan berikan IP address untuk interface Giga Ethernet 0/0, yaitu interface yang akan terkoneksi ke PC 0 ya, ke PC 0. Baik, kita buka lagi konfigurasinya. Tadi sudah serial. Nah, berikutnya adalah Giga Ethernet ya. Giga Ethernet berarti masuk ke interface Giga Ethernet. Interface Giga Ethernet 0/0 ya, jangan lupa indeksnya 0/0. Enter. Lalu berikutnya kita akan kasih IP address. IP address berapa IP-nya, yaitu 10.3.2.1. net mesh-nya ini kelas A berarti ya, 255.0.0.0. Enter. Jangan lupa di no shutdown. Lalu exit do wr untuk menyimpan hasil konfigurasi. Nah, kita sudah konfigurasi dua buah interface yang ada di router 0. Sudah selesai kita konfigurasi ya. Kita close aja dulu, kita close. Nah, sekarang udah kelihatan nih, sudah hijau ya, artinya ini sudah aktif dan sudah dikasih IP. Nah, untuk melihat IP yang sudah kita konfigurasi tadi benar atau tidak, bisa Anda lihat. Nah, lihat di sini 0/0 ya, thread 0/0 itu statusnya up dengan IP address 10.3.21/8. Begitu juga serial 0/0/0, tapi di sini statusnya masih down karena sebelumnya yang sebelahnya belum diaktifkan. IP-nya 140.40.41, berarti sudah sesuai, sudah benar. Tahap berikutnya kita akan memberikan IP di PC. Nah, PC ini kita akan kasih IP ya, IP address. Kita klik PC 0, lalu kita pilih IP configuration. Kita klik IP configuration, kita pilih static ya. IP-nya adalah 10.30.20.10. Subnet mesh-nya 255.0.0.0. Nah, jangan lupa kita harus mengisi gateway. Nah, gateway ini berapa? Yaitu gateway ini adalah IP yang ada di router ya, di interface yang ada di router yang menuju ke PC 0. Berarti gateway-nya adalah 10.3.2.1. Ya, jadi IP gateway ini adalah IP yang berada di sini. Nah, di sini. Berarti IP-nya yang ini. Ya, kalau sudah kita close. Kita close. Nah, sudah selesai kita konfigurasi LAN yang menuju PC 0.
Nah, selanjutnya kita tes dulu saja. Ya, kita tes. Ini yang untuk memastikan yang tadi sudah kita konfigurasi ini sudah benar atau belum. Ya, sudah terkoneksi atau belum. Kita tes. Nah, cara tes ada dua. Bisa menggunakan add simple PDU atau menggunakan ping. Kita gunakan add simple PDU saja. Kita klik, lalu kita klik PC 0, lalu kita klik router. Nah, lihat successful. Nah, berarti antara PC 0 dengan router 0 sudah terkoneksi. Baik, tahap berikutnya kita akan konfigurasi LAN yang terkoneksi ke laptop. Ya, LAN yang terkoneksi ke laptop. Sama seperti halnya pada saat tadi konfigurasi router 0, maka router 1 juga ini perlu perangkat lain untuk konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya bisa dari PC 0, bisa juga dari laptop 0. Atau Anda mau menambahkan, silakan misalkan satu PC untuk konfigurasi tersendiri. Atau menggunakan PC yang ada juga nggak apa-apa. Koneksinya sama seperti ke router 0 tadi ya. Kita pilih kabel konsol, lalu klik RS232, lalu klik port konsol di router. Maka support atau kabel konsol sudah terkoneksi. Berikutnya kita klik laptop 0, ya sama seperti yang di PC tadi. Kita pilih desktop, pilih di terminal. Di sini juga sama, kita klik OK. Maka akan muncul command dialog seperti yang tadi. Ya. Ini kita jawab no, enter, lalu pilih enable sama kayak tadi, enable, tab, enter, configure terminal. Jadi kalau saya menyebutnya dua perintah ini adalah perintah wajib ini pada saat kita konfigurasi router gitu ya. Enable sama configure terminal, karena ini adalah pintu pertama kita untuk masuk ke konfigurasi ya. Nah, yang pertama kita akan kasih IP adalah di serial 0/0/1 ya, berarti serial. Berarti interface serial 0/0/1 ya. Interface serial 0/0/1. Enter, lalu IP addressnya, IP-nya adalah 140.40.5.2 dengan net mesh, berarti kelas B 255.255.0.0 ya, 255.0.0. Ntar, lalu jangan lupa no shutdown ya, no shutdown. Ntar ya, lalu perintah berikutnya adalah exit, lalu do dulu do WR ya. Nah, building configuration berarti selesai. Nah, kita selesai konfigurasi. Nah, kalau udah selesai maka di sini akan berwarna hijau. Nah, dua-duanya hijau. Ya, sekarang kita lihat di sini. Oh,
serial 000 up dengan IP 140.50.52. Lalu di serial 0/0/0 juga sama, solusinya sudah up. Nah, selanjutnya kita tes koneksi saja dulu antar router. Nih, LAN antar router. Kita tes, ya, kita tes dari router 0 ke router 1, successful. Nah, berarti antar router sudah terkoneksi. Berikutnya kita akan koneksikan dari router 1 ke laptop, ya, dengan cara memberikan IP address di Giga Ethernet 0/1 di router 1. Nah, kita kembali lagi ke konfigurasi tadi. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi Giga Ethernet 0/1 di router 1. Berarti interface Giga Ethernet 0/1. Enter. IP address. Nah, berapa IP-nya tadi? Ya. Kita cek IP interface yang menuju laptop 195.195.9.5.1 dengan net mesh default kelas C 255.255.255.0, ya. Enter, jangan lupa no shutdown. Enter saja kalau seperti ini. Lalu kita exit, keluar dari menu interface, kita pilih do where, ya. Selesai kita memberikan konfigurasi atau IP di Giga Ethernet 0/1 tadi. Nah, selanjutnya kita sudah selesai konfigurasi, ya. Selesai konfigurasi, kita close. Nah, berikutnya adalah kita akan memberikan IP address di laptop, ya. Kita klik laptop, lalu kita pilih IP configuration. Kita kasih IP, berapa IP-nya? 195.5.2, ya, dengan subnet mesh 255.255 kelas C. Lalu default gateway-nya, nah, default gateway-nya yang tadi interface yang ada di router, berarti 195.1.9.5.1. Kalau sudah, kita close. Lalu selanjutnya kita tes kembali. Kita tes dari laptop 0 ke router 1. Successful. Nah, berarti kita sudah sukses mengkonfigurasi antar LAN, gitu ya. Dari router ke router, router 1 ke laptop, router 0 ke PC 0. Nah, selanjutnya kita akan tes koneksi dari PC 0 ke router 1. Sudah terkoneksi atau belum? Kita klik. Oh, ternyata masih violet. Begitu juga sebaliknya, misalkan dari laptop 0 ke router 0. Nah, ternyata masih violet.
Kenapa masih violet? Karena belum dikonfigurasi routingnya ya. Jadi harus kita konfigurasi routing. Jadi harus konfigurasi diberikan routingnya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi routing atau kita root nih. Ya. Supaya nanti antara PC 0 dengan laptop 0 itu bisa terkoneksi. Jadi ujungnya di sini nih, ya, ujungnya di sini. Bagaimana terkoneksi antara PC 0 dengan laptop 0. Nah, pertama kita akan konfigurasi routing di router 0 terlebih dahulu, ya. Kita klik PC 1, lalu kita pilih terminal, lalu kita oke saja. Nah, kalau mau di sini kita tinggal enter saja. Lalu ini berarti dari awal lagi, enable, lalu configure terminal. Ya, enter. Nah, di sini tinggal router RIP. Nah, router RIP, enter. Tinggal, nah kalau di RIP Anda tinggal mendaftarkan network masing-masing arsitektur atau kabel yang terkoneksi ke router tersebut. Nah, kalau dalam hal ini di sini router 0, maka networknya adalah nih yang menghubungkan antar router dan yang mengkoneksikan ke PC 0. Berarti networknya adalah 10.0.0 dan 140.40.0 karena ini kelas B. Oke, kita maka networknya tinggal pilih network 10.0.0.0. Jadi kita cukup mendaftarkan networknya saja. Oke, lalu yang kedua, network yang kedua adalah 140.40.0. Kita tanpa menyertakan net mesh-nya, cukup networknya saja. Lalu exit do WR. Nah, selesai kita konfigurasi router 0. Nah, berikutnya kita konfigurasi router 1 dari laptop 0. Kita klik laptop 0, lalu pilih terminal, lalu klik OK. Nah, dari menu sini kita tinggal enable, lalu configure terminal, enter. Lalu dari sini baru router RIP, ya, enter. Lalu kita network yang terkoneksi ke router 1. Berarti tadi networknya yang pertama 140, sama tadi ini networknya yang satu, ya, 0 karena ini terkoneksi juga ke router 0, terkoneksi juga ke router 1. Lalu network yang kedua adalah yang menuju laptop, berarti berapa tadi? Nah, 195.950 195.9.5.0. Enter, exit do WR. Selesai kita konfigurasi router 1.
ya, melalui laptop 0, kita close. Nah, selanjutnya kita tes, ya, kita tes dari PC 0 ke router 1. Oh, masih pilot nih. Kita kalau masih pilot coba kita klik sini. Nah, sukses, ya kan? Lalu dari laptop 0 ke router 0, sukses, ya. Selanjutnya dari PC 0 ke laptop 0. Ini terakhirnya nih, finishing. Kalau udah connect ke sini gini berarti dari sini harusnya connect, ya. Coba laptop ke PC 0, sukses, full. Maka sudah terkoneksi sekarang antara PC 0 dengan laptop 0 dengan protokol routing RIP versi 1. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.